Jumpa lagi bersama saya, Fikri Wardana, dalam program Redaksi 33 yang akan menyajikan berbagai informasi yang sayang untuk dilewatkan. Berikut rangkuman Redaksi 33 kali ini. Seorang pria asal Balikpapan dilaporkan jatuh dari kapal di Selat Makassar dan hilang hingga saat ini. Pemerintah Kota Samarinda mulai alirkan bantuan langsung tunai senilai Rp250.000 per kepala keluarga yang terdaftar. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengalirkan anggaran untuk warga terdampak COVID-19. Nilainya sebesar Rp250.000 per kepala keluarga. Jauh berbeda dengan besaran bantuan pemerintah pusat yang besarnya Rp600.000. Anggota DPRD Kaltim, Agil Suwarno, mengkritik kebijakan dari Gubernur Kaltim tersebut. Simak informasinya. Inilah surat keputusan Gubernur Kaltim. Sejak pekan lalu, Pemprov Kaltim sudah siap menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 berupa uang tunai yang bisa dicairkan penerima melalui Bank Kaltimtara dan Bank BRI. Catatan sementara seperti disampaikan Kepala Biro Humas Setda Prof Kaltim Syafranuddin, total penerima Bansos JPS sebanyak 140.660 orang. Datanya sudah clear by name dan by address, namun masih ada data susulan yang masih belum clear dan menunggu proses berikutnya. Kebijakan Pemprov Kaltim ini mendapat respon dari politisi PDI Perjuangan Agil Suwarno. Menurutnya, masyarakat bereaksi dengan nilai bantuan dari Pemprov sebesar Rp250.000 per kepala keluarga. Jumlah itu jauh dari bantuan yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten kota, yakni sekitar 600 ribuan per kepala keluarga. Kita tahu bahwa anggaran COVID itu secara menyeluruh awalnya disampaikan 388 miliar. Itu saja. Mengenai bagaimana implementasinya, berapa jumlah yang disalurkan kepada masing-masing kakak, kita belum dapat informasi yang jelas. Tapi muncullah angka 250.000. Itu juga bukan keputusan DPRD, itu keputusan timnya gugus tugas provinsi. Nah, mengenai layak tidak layak, setelah kita kunjungan ke daerah, ternyata hampir sebagian besar menyatakan itu tidak layak angka 250.000 itu. Pemprov Kaltim merapal bantuannya untuk 3 bulan, jadi setiap warga terdampak yang tercatat namanya sebagai penerima, menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp750.000 terhitung mulai bulan Mei, Juni, dan Juli. Kalangan DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menyoalkan kinerja Pemprov Kaltim dalam menyalurkan bansos, mulai dari kelengkapan data penerima sampai lambatnya pendistribusian bantuan yang kalah cepat dengan pemberian bantuan dari anggaran pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten dan kota. Ya ginilah, artinya kalau mau lebih gampang, menyangkut penyaluran dan sebagainya, serahkan saja kabupaten kota. Misalnya dalam bentuk dana atau dalam bentuk sembako, serahkan ke sana, biarkan mereka yang mengeksekusi di sana, karena mereka yang tahu mana yang membutuhkan, mana yang memerlukan, mana yang tidak memerlukan. Setelah itu baru kita minta report-nya dari mereka, bahwa ini loh yang sudah dibantu, mana datanya. Nanti kita cross check. Kalau kita juga mau ikut-ikut membantukan, kita ini kan nggak punya basis data yang jelas. Basis datanya kan dari kabupaten kota semua. Kalau provinsi yang mau membagi pasti tidak akan bisa cepat juga. Karena memang kita nggak punya data itu. Yang punya data itu kan orang kabupaten kota. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jalan Marta Dinata, Balikpapan, Bima, berusia 20 tahun, dilaporkan hilang di laut sekitar Selat Makassar. 3 hari hilang, ia masih dicari oleh tim SAR dan masih belum ditemukan. Simak informasinya.
Kejadian kecelakaan laut terjadi di Selat Makassar. Seorang pemancing bernama Bima, berusia 20 tahun, dilaporkan oleh rekan-rekannya sesama pemancing hilang dari kapal klotok bermesin yang membawa mereka ke spot pemancingan di sebuah rig Selat Makassar. Bima bersama 7 orang temannya berangkat memancing dari Jembatan Manggar, Balikpapan, hari Minggu pagi sekitar jam 6 pagi. Hari itu cuaca kurang baik karena turun hujan dan ombak yang membesar. 8 orang penumpang termasuk Bima ditambah 2 orang jurumudi serta awak pengendali mesin berada di dalam kapal dan berteduh menghindari air hujan. Bima sendiri awalnya terlihat memilih berada di belakang. Namun beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan setelah sekitar 1 jam kapal berjalan menuju spot pemancingan, mereka sadar Bima tidak terlihat di antara mereka. Setelah berusaha mencari di sekitar, tak ditemukan. Akhirnya, mereka kembali ke darat dan melaporkan ke tim Kansar Balikpapan. Kami informasikan untuk perkembangan pencarian operasi laka air. Man overboard 1 pemancing, warga Balikpapan, atas nama Bima, 20 tahun, warga Madinah Balikpapan. Hari memasuki hari ketiga operasi SAR. Pencarian dilaksanakan dengan radius 1-2-3 km persegi dengan jarak 0,6 nautical mile untuk antar alut yang kita gunakan pada hari ini. Hari ini kita laksanakan sesuai rencana yang hari kedua. Untuk hari ini kita bekerjasama dengan KRI Layang yang betul ada di sekitar Aki 2 dan juga dengan teman-teman dari BPBD dan Polri dan juga relawan yang membantu di posko maupun di pelacarian di dalam di Selat Makassar. Untuk hingga pukul 15 lewat 0 hari ini pencarian masih dilaksanakan, hasil masih nihil. Untuk kendala adalah angin kencang dan ombak tinggi pada pukul 10 hingga 12 tadi siang tadi. Untuk catatan pencarian diperluas dan juga difokuskan lagi ke titik-titik yang diperkirakan korban berada. Demikian dapat diinformasikan. Pencarian menyusuri Selat Makassar diperluas hingga radius 3 km dari titik diperkirakan jatuhnya Bima ke laut. Pencarian dilakukan oleh Basarnas dibantu kapal KRI Layang dan juga BPWD. Tim Kaltim TV melaporkan. Kebijakan diskon bagi warga yang mengurus surat perpanjangan kendaraan bermotor membuat kantor layanan Samsat maupun drive-thru Bapenda Kaltim diserbu pembayar pajak. Sejak dibuka pada tanggal 2 Juni, antrean terjadi. Namun layanan tetap dalam koridor mematuhi protokol kesehatan. Simak informasinya. Inilah pemandangan tidak biasa di saat kantor Samsat di Jalan M. Yamin maupun kantor Bapenda Jalan MT Haryono dibuka hari Selasa 2 Juni. Antrian warga yang mengurus surat perpanjangan surat kendaraan bermotor sudah terlihat sejak pagi. Pihak kantor Samsat menyediakan tenda agar para pembayar pajak mengantri dengan tertib. Meski layanan kantor pajak kendaraan bermotor sudah dibuka, tapi praktiknya dalam suasana COVID-19 tetap harus mengacu pada protokol kesehatan. Ya, kami hari ini membuka layanan Samsat secara resmi ya untuk keseluruhan pelayanan. Kalau sebelumnya itu kita buka untuk melayani BBN 1 kendaraan baru. Hari ini setelah kita vakum lebih kurang 2,5 bulan, kita mencoba membuka pelayanan tapi dengan protokol kesehatan. Bapak lihat kita membatasi jumlah yang masuk. Demikian pula halnya di Samsat induk, Samsat pembantu, kita mengetatkan protokol pencegahan, protokol kesehatan pemerintah yang telah kita tetapkan. Loket pelayanan surat kendaraan bermotor tutup sejak 24 Maret lalu karena adanya kebijakan nasional mengenai social distancing. Setelah lebih 2,5 bulan, Gubernur Kaltim mengeluarkan Pergub nomor 31 tahun 2020 yang isinya mengenai adanya keringanan pajak bagi warga yang mengurus surat perpanjangan kendaraan bermotor. Kebijakan yang disebut relaksasi itu diberikan untuk meringankan warga setelah dilanda COVID-19. Jadi hari ini kita memberlakukan Pergub 31 tahun 2020 tentang keringanan pajak dan bebas sanksi denda administrasi. Jadi masyarakat kebijakan Pemprov ya sesuai arahan Pak Gubernur dalam rangka menyikapi kondisi masyarakat di pandemi Covid ini, kita memberikan diskon untuk pokok pajaknya. Jadi tahunan diskon 10%, ya 2 tahun 15%, 3 tahun 20%, seterusnya sampai 30% untuk yang 5 tahun. Nah hari ini
publikasi kita bagus, masyarakat memanfaatkan program ini. Di samping itu juga masyarakat yang sudah membayar pajak secara online karena layanan tutup melakukan print surat ketetapan pajak daerahnya itu di print di sini gitu. Jadi kita berusaha untuk memudahkan pelayanan. Ini adalah layanan tambahan, Pak. Ini layanan bantuan tambahan. Jadi kita sesungguhnya di sini hanya drive-thru, tapi kita memudahkan masyarakat untuk memecah perkumpulan massa. Kita membuka layanan tahunan di sini dengan pencetakan SKPD dan lain-lain, juga memudahkan bisa melakukan pembayaran di ATM Bank Kaltim. Dari antusias warga yang datang pada hari pertama loket pelayanan dibuka, menurut Ismiati memberi gambaran masyarakat masih taat pajak. Ia optimis pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa naik lagi, sehingga pendapatan asli daerah Kaltim tidak tergerus jauh karena terganggu pandemi COVID-19. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Suasana kantor lalu lintas Polresta Balikpapan ramai diserbu warga yang ingin membuat SIM. Namun banyak warga yang belum mengetahui bahwa pendaftar SIM harus melalui online. Simak informasinya. Beginilah suasana di Lantas Polresta Balikpapan di hari pertama pembukaan pelayanan surat izin mengemudi. Warga yang sudah mendaftar melalui online dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki ruang sarana pelayanan pembuatan SIM dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, seperti yang terlihat pada Selasa 2 Juni 2020 pagi. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan beserta jajaran melakukan sosialisasi kepada warga yang belum mendaftarkan diri melalui online sehingga masyarakat yang datang sudah terdaftar melalui online sesuai jam dan harinya. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan mengatakan sosialisasi sudah dilakukan selama 1 minggu terakhir terkait pendaftaran online. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Dengan adanya pendaftar secara online untuk membatasi masyarakat yang ada di ruangan untuk tetap menjaga jarak dan mencegah penyebaran COVID-19. Ini sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan rencana, adapun masih ada beberapa terkendala terkait dengan masyarakat yang belum bisa mendaftar secara online. Kita sudah menghimbau dari seminggu sebelumnya untuk pendaftaran online ini ditujukan untuk membatasi kuota yang ada di dalam ruangan ini maupun di SIM keliling ini. Sehingga kalau kita sudah tentukan kuotanya, jadi tidak perlu ada antrian di dalam. Yang kita takutkan adalah antrian di dalam ruangan, itu yang sangat berbahaya. Tapi tadi sudah kita tangani karena petugas kami sudah membantu masyarakat yang akan mendaftar secara online melalui website untuk menentukan tanggal dan harinya. Sementara itu, Herwani yang akan mengurus SIM baru mengetahui pendaftar secara online setelah di kantor kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan. Perpanjang. SIM apa, Mbak? SIM C. Mbak sudah tahu cara daftarnya lewat online atau apa? Ini pendaftarannya lewat online, cuma baru ini sih baru tahu ini ya. Baru nanya. Tapi sudah dijelaskan tadi. Ini baru mau ngikutin arahan dari Pak Polisinya ya. Sebelumnya sudah tahu nggak, Mbak? Kalau ada pendaftaran tadi baru datang baru tahu, baru dijelasin. Penerapan social distancing yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satlantas Polresta Balikpapan dengan menerapkan pendaftaran online, pembuatan SIM berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan orang di dalam ruangan sarana dan prasarana pelayanan SIM Polresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Sejak 1 Juni kemarin, pemerintah Kota Samarinda telah menerapkan pelonggaran pada pembatasan sosial. Sebuah mal, pasar, dan tempat-tempat ibadah sudah dibuka kembali seperti sedia kala. Begitu juga akses keluar kota. Walaupun ada aturan-aturan internal mengenai protokol kesehatan ketika berada di kawasan tersebut.
Warga Samarinda sudah dibolehkan beraktivitas kembali, meski tetap wajib mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Masyarakat nampak menyambut kebijakan itu dengan riang. Kalau menurut saya sih bagus, masih bisa lah ditoleransi. Asal di daerah kita tuh sedikit yang terjangkit virus corona, mungkin bisa kembali normal lagi lah. Kalau saya dengar sih di Samarinda ini sudah mulai nggak ada yang terjangkit virus corona. Mungkin bolehlah dikatakan bisa normal kembali lah pekerjaan orang-orang atau gimana aja. Ya kalau memang itu sudah aturan dari pemerintah daerah sini ya itu lebih bagus lagi. Pemerintah daerah kan dianjurkan begitu, mungkin itu yang terbaik. Ya normal ya, artinya ini kan sudah nggak lockdown lagi kan, ya normal. Aktivitas kembali seperti biasa. Kalau menurut saya sih yang selama kita masih menjalankan protokol yang sudah ditetapkan, insya Allah kita bisa menjaga untuk penyebaran COVID ini. Kebijakan pelonggaran ditempuh Wali Kota Samarinda setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda yang juga dijabat oleh Wali Kota. Dalam surat rekomendasi disertakan alasan-alasan seperti menyangkut epidemiologis dan tingkat penularan yang sudah mengalami penurunan dari masa puncak. Masa puncak yang dikhawatirkan oleh Kota Samarinda seperti diprediksi sebelumnya ternyata juga tak terbukti. Lantaran itu, Wali Kota menurunkan kebijakan pelonggaran sejak 1 Juni. Masa pelonggaran dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah dibukanya kembali tempat-tempat keramaian dan pelayanan pemerintah, termasuk tempat-tempat ibadah, kemudian disusul fase kedua pada 15 Juni dengan dibukanya tempat hiburan dan dimulainya kembali tahapan kerja Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pada fase terakhir, yaitu fase ketiga, yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang, anak-anak akan bisa sekolah kembali ke kelas masing-masing. Jadi relaksasi itu bukan berarti bebas, tetapi justru aturannya semakin kita perketat, tapi dibuka gitu. Misalnya masjid, orang itu harus cuci tangan, harus pakai masker, harus ini gitu. Tapi sudah mulai bisa di sholat di masjid. Nggak seperti kemarin kan, memang kita tutup gitu. Nah sekarang masjid kita buka, tetapi dengan protokol COVID-19 seperti itu. Nah itu masa relaksasi itu seperti itu. Jadi nanti kalau new normal itu kan sudah kita akses, kita buka sama sekali. Nah, tetapi dengan protokol, tapi kita sudah siap dari ada tadi penjenjangan itu ya masa itu. Sebelumnya, kebijakan pelonggaran pembatasan sosial di Kota Samarinda mendapat tanggapan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak. Menurutnya, sesuai dengan penilaian dari Bappenas tentang reproduksi penyakit penular, maka di Kaltim nilainya masih di atas 1, sedangkan yang dibolehkan berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah R0 atau di bawah 1. Untuk saat ini memang Kalimantan Timur, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Bappenas, bahwa Kalimantan Timur untuk RT, R0 dan RT-nya itu masih di atas 1. Oleh karena itu memang Kalimantan Timur belum secara keseluruhan belum bisa sebenarnya ditetapkan untuk melakukan saat ini untuk melakukan relaksasi ataupun juga melakukan pelonggaran terhadap pembatasan, kecuali Mahkamah Ulu yang memang sampai saat ini tidak ada terindikasi kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, selebihnya yang lain ini masih menunjukkan adanya kasus dan meskipun cenderung ada penurunan, tapi tetap masih berpotensi terjadinya penularan sehingga memang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Informasi tadi menutup jumpa kita dalam redaksi 33 edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.